Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahagia sekali pada pagi ini saya bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu sebagai kepala maupun sebagai pengawas sekolah. Tentunya pertemuan ini mudah-mudahan mampu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita untuk dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi ini saya akan coba untuk memberikan sharing gitu ya, terkait dengan assessment gitu ya. Bapak Ibu bisa kelihatan itunya? Bapak kelihatan, Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? PowerPoint-nya. Baik. Saya ingin Ibu Bapak yang hadir saat ini untuk menyampaikan kata-kata yang paling Bapak Ibu sukai ya. Ibu Badriah dipersilahkan. Martabak telur. Kenapa martabak telur, Bu Badriah? Aduh, mantap. Pak Chandra. Pak Chandra apa Pak Chandra? Kata apa yang ada di benak Pak Chandra? Baik, kalau Pak Chandra ini Ibu Fitri. Ya. Nyaman. Nyaman. Kenapa nyaman, Bu Fitri? Nyaman dengan tugas-tugas yang diberikan. Ya, saking banyaknya tugas yang diberikan, akhirnya membuat kenyamanan bagi Bu Fitri. Makasih Bu Fitri, tepuk tangan buat semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya agenda sesi ini kita akan coba untuk mengkaji yang pertama tentang tujuan asesmen diagnostik. Ya, untuk apa sih tujuan asesmen diagnostik ini? Yang kedua adalah asesmen diagnosis non-kognitif. Dan yang ketiga adalah asesmen diagnosis kognitif. Tentunya ketiga materi ini betul-betul harus kita pahami sebagai langkah atau upaya untuk persiapan di dalam kegiatan program sekolah penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah kira-kira apa sih, sebelum sini saya ingin tanya dulu, apa tujuan Bapak, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa tujuan asesmen diagnostik? Sedikit saja mungkin. Melihat kesiapan siswa. Ya, dari aspek apa saja Ibu bisa melihat kesiapan siswa? Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, secara umum sesuai namanya asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya. Kemudian asesmen diagnostik itu pula terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat di layar. Asesmen diagnostik itu ada dua, ada non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif bertujuan adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, seperti apa sih siswa belajar di rumah. Kemudian untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, nah dari latar belakang apa siswa itu asalnya. Kemudian untuk mengetahui pula latar pergaulan siswa. Nah, latar pergaulan siswa ini juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana cara siswa belajar. Mungkin ada siswa yang pergaulannya mungkin dengan anak-anak jalanan, ada siswa yang bergaulnya mungkin dengan komunitas para santri atau yang lainnya, atau mungkin dengan para artis. Itu juga akan mempengaruhi pada cara belajar siswa. Non-kognitif juga
bisa mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Sementara untuk asesmen kognitif bisa mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Juga bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-rata siswa, serta memberikan kelas dan remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya. Asesmen kognitif, ya. Ibu dan Bapak bisa memberikan contoh, ya, siapkan Bapak dan Ibu ketika mau melakukan pembelajaran. Contohnya misalkan siapkan panduan pertanyaan seperti ini. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, ini penting, ya. Ini salah satu contoh asesmen non kognitif untuk mengetahui tentang emosi. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ini juga hal yang sangat penting untuk ditanyakan kepada siswa. Nah, kemudian Ibu dan Bapak buat yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ya, Ibu dan Bapak harus juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci. Misalkan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang kedua, hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, untuk asesmen diagnostik non-kognitif, ya, bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa melalui cara bercerita, cara menulis, atau menggambar. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah, asesmen diagnosis non-kognitif, ya, strateginya yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan yang ketiga adalah memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ya, karena waktu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah, nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, untuk asesmen kognitif, ya, pertama buat jadwal pelaksanaan asesmen. Ibu dan Bapak sebelum melakukan pembelajaran harus dirancang dulu terkait dengan kapan jadwal pelaksanaan asesmen dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang paling penting Ibu dan Bapak, yaitu poin ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi, ya. Nah, ini kuncinya 262, ya. Pertama, 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dengan topik capaian pelajaran baru. Yang keenam adalah pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Dan yang kedua adalah pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Ibu Badriah ngajar apa, Bu Badriah? Bahasa Inggris, ya. Misalkan mungkin masih ingat Ibu Badriah, kira-kira untuk bahasa Inggris kelas 10, misalkan Bu Badriah ngajar apa untuk semester 1? Narasi, ya. Belajar narasi, ya. Misalkan kalau kita mau mengajarkan narasi, berarti harus ditanyakan dulu kira-kira pertanyaan apa yang pantas untuk disampaikan kepada siswa yang terkait dengan pelajaran yang akan diajarkan atau pelajaran baru. Kira-kira pertanyaannya seperti apa, Bu Badriah? Yang mau diajarkan, yang mau diajarkan. Kan pelajaran baru itu artinya Bu Badriah, ya, berarti yang baru yang akan diajarkan, kan? Wih, apa yang Anda ketahui tentang legenda? Ini luar biasa. Nah, kira-kira sebelum
pelajaran tentang narasi ya, dongeng ya. Kira-kira pelajaran sebelumnya apa? Kira-kira sebelum Ibu Badriah mengajar itu? Mitos, apalagi fable. Nah, hal yang seperti itulah barangkali yang perlu ditanyakan ketika kita melakukan tes diagnosis kognitif untuk kelas yang berada di bawahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.